40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini, dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok nggak sempat puasa, besoknya meninggal, sudah gugur semua. Satu, Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas. Ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah, bertobat kepada Allah saat Ramadan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah memohon ampunannya. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud tiada batas ditafsir di hadis Nabi. Perhatikan hadis Nabi SAW. Saking pentingnya ini ditempatkan di nomor 1 di bab siam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa, dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa, bermuhasabah, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari sejak dia balik sampai di detik itu hapus, gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya satu-satu. Dan itu baru siangnya. Soma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan. Malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda yang bawah itu soma karena siang, yang malam qama. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan, imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya wahtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah, mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jawab masing-masing di hati. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70 rata-rata. Di tengah-tengah taruhlah 60. Di sini ada yang sering baca Riyadhus Shalihin ya. Baik. Coba buka bab ke-12. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Pada bab ke-12 nomor hadis 113. Bab 12 nomor hadis 113. Nomor hadis 113 ini diambil oleh Imam An-Nawawi dari hadis Al-Bukhari. Riwayat Abu Hurairah, nomor hadisnya 6419. Perhatikan. Saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, maka celaka dia. Perhatikan. 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, celaka dia. Yang kedua, perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang 60 tahun. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya, orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya soal Allah. Ini dicuekin. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya, hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak 6 tahun itu sudah pada hafal Quran. Malam Jumat kemarin ada anak datang dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Usianya kurang lebih 5-6 tahun. Bawa hafalan Quran sudah 5 juz. 5 tahun sudah 5 juz. Antum 50 tahun sudah berapa juz? 6 tahun hafal Quran. Ada yang 60 tahun untuk sekedar baca saja belum tersentuh. Kalau
Kalau sudah diberikan masa waktu 60 tahun, membaca saja kita sulit untuk mau membaca, berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk mau belajar membaca Quran? Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti. Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak, "Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini, keluarkan kami dari sini." Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh, tidak seperti yang sebelumnya. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yasqarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti, masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan, keluarkan dari sini untuk beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawahi di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal. Awalan nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma yatadzakkaru fihi. Dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tadzakkar. Orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Wa ja'akumun nadhir. Sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak nanti. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu, ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab ke-12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, jangan tunggu besoknya. Baik. Insya Allah tahun ini tanggal berapa kita? 28 ada yang? Tuh, sudah salah lagi. Tanggal 1 Ramadan. Kekurangan kita kan tidak menghafal kalender Hijriah, jadi berbeda terus gitu ya. Kalau hafal insya Allah sama. Nah, karena itu nanti kita akan bahas bagaimana menentukan tanggal 1 itu. Ya, nanti di penghujung kita akan bahas. Jadi tanggal berapa puasanya? Alhamdulillah. Tanggal 1 kita puasa Ramadan, nggak usah tunggu tanggal 1-nya. Baik, maksudnya siangnya puasa. Malamnya kita menunaikan qiyam, tarawih. Insya Allah datang ke masjid, tarawih dilakukan sesuai sifat Nabi. Awas, ada orang tarawih, kata Nabi, tidak mendapatkan apapun dari tarawihnya kecuali capek begadang saja. Tapi ada orang yang menunaikan tarawih sesuai sifat Nabi. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita untuk bahas apa keutamaan orang ini. Ketika dia tunaikan sesuai sifat Nabi-nya, man qama Ramadan, siapa yang menunaikan malam Ramadan itu qiyam, imanan wa ihtisaban, dilakukan dengan penuh iman, kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misal 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok nggak sempat puasa, besoknya meninggal, sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita? Perhatikan ya, 40 tahun, kata para pakar, itu setengahnya dipakai tidur. Di orang kalau sudah berusia 40 tahun, misal, setengahnya dipakai tidur. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun ini beraktivitas. Saya tanya, yang jadi ibadah berapa tahun? Karena cukup untuk pulang, itu harus jadi ibadah dulu. Belum tentu bisa cukup untuk bekal pulang. Ini makan, si B makan. Yang ini diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang ini tidak, jadi rutinitas. Karena itu muncul di setiap kitab. Dalil pertama di kitab hadisnya, innamal a'malu bin niat, supaya jadi ibadah. Okay? Nah kalau itu kita siapkan jadi ibadah, taruhlah setengahnya. 10 tahun jadi ibadah. Sudah diterima belum? Belum tentu. Yang ikhlas berapa tahun? Misal setengahnya 5 tahun. Jadi orang yang punya usia 40 tahun, potensi amal diterimanya mungkin 5 tahun saja. 5
Yang ikhlas barangkali baru segini. Dan ikhlas itu dijaga sampai meninggal dunia. Sebelum wafat, tiba-tiba ria, diungkit lagi amalannya, disebarkan, dibuat spanduk, dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, kan? Karena ada pemilihan, disebutkan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Disampaikan A, B, C, dan sebagainya. Itu tahu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. 5 tahun berkurang lagi. Berapa sisanya? Oke? Perhatikan. Tidak mudah kita menyiapkan tiket untuk ke surga. Karena itu diturunkan oleh Allah Subhanallah bagian kedua. Saking pentingnya langsung turun suratnya sekaligus. Baik, suratnya sekaligus. Surah Al-Qadar. Ini yang menjadikan sahabat sangat bahagia pada saat itu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau keistimewaan pertama tadi, turunnya ampunan Allah. Keistimewaan yang kedua, kenapa sahabat begitu bahagia dengan kalimatnya? Karena Allah sudah menjanjikan akan tiba satu malam di malam-malam Ramadan itu, yang kalau kita menunaikan ibadah di malam itu sekecil apapun nilainya sama dengan 1000 bulan. 2 berlipat pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Baik. Malam apa namanya? Malam Lailatul. Kalau sudah pakai malam, Lailah itu artinya malam. Apa? Lailatul Qadar. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar artinya malam-malam. Nah, ya.